hanya penuh dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya, oke. Cece izin record. Lupa di record. Oke deh. Semuanya udah ada siap Alkitab belum nih ya? Juve juga sudah siap Alkitab belum? Kenalan dulu yuk, Juve. Kalau belum bisa buka kamera nggak apa-apa. Juvenita. Jilika juga mana nih Jilika? Tidak ada suara dia. Hmm, kita mulai gini deh. Moti, minggu lalu Moti datang kan sama Tante Ani ya, komselnya. Iya, Bahas apa aja kalau boleh tahu, kan Cece nggak ada tuh. aku ingatnya yang yang ada banyak ayat itu sih. Karena aku nggak catat lagi kemarin. Oh, Yang dikasih, kayak ada ayat nyambung semua gitu. oh, dijadiin Mana PR kah kemarin? sama Tante Ana? Iya ya, Oke. Tapi kayaknya iya sih. dari inti ayatnya itu ada sempat baca kan sama Komsel minggu lalu semuanya. Ada sih. Hmm. Betul. Menurut Moti bisa yang apa yang Moti dapat bisa di ini nggak jelasin? Yang Moti dapat aja, nggak mesti lengkap, bagus, indah nggak mesti. Nanti kita juga bahas lagi kok. Tapi Cici mau tahu aja, kan minggu lalu Cici nggak ada. Bentar, gue Iya iya catat. nggak apa-apa. It's okay. Kalau yang Moti dapat deh nggak mesti sesuai yang Alkitabnya banget. Hmm, apa ya? Ayo, nggak usah malu-malu nggak apa-apa. Nggak, aku lupa ini ayat. Nah itu banyak banget ya soalnya. Ada iya dibagi dua gitu. Hmm. Beda Tapi intinya beda gitu. pasti inget kan mengenai keselamatan. Pasti dong. Ada ngomongin Mm-mm. kan. Hai Juve. Hmm, halo. Bentar ya Moti, kita kenal dulu sama si Juve nih. Juve dari mana kalau boleh tahu? Baru pertama kali ketemu nih. Pontianak. Oh, Pontianak. Tinggalnya di Pontianak juga sekarang? Oh, Eva di kok- Jakarta, jadi iya, jauh banget dong. ya Kamu berarti sekarang umur berapa nih kira-kira? eh, umur 14. 14. Oh, oke. Berarti kelas berapa tuh? Kelas 9. Kelas 9 ya? Aku juga orang Pontianak, cuman nggak pernah ke Pontianak. Iya, mamaku Pontianak. Papaku orang Ambon. Jadi, ya, hasilnya begini. Kan gitu. Kamu bisa ngomong itu dong. Bahasa kek. Ya, Oh, ngomong sama keluarga pasti bahasa kek. kadang pakai bahasa Indonesia. Oh, nggak gitu lancar ya? Oh ya. Hmm, sama-sama. Aku juga. Nih, aku sekarang ini leader di Komsel kita nih. Nama Komselnya Loteng Markus. Juve udah ada di grup belum ya? Lah, Belum ya? saya Hmm. cuma dikirim link sama tante. Oh, atau enggak, Juve udah ada HP sendiri kan pasti, atau kamu boleh kirim nomor teleponnya aja nih di chat sini. Nanti aku bantu add-in kalau mau. Boleh, Mm-mm. Jadi nanti kita bentar ya. uh-uh, bisa kontekan Eh, di grup gitu. izin tutup kamera dulu. Iya boleh boleh, gak apa-apa gak apa-apa. Sambil ini Cece mau nanya dong, Juve
sama ini baca Alkitab? Udah baca Alkitab? Udah. Sama ini juga ke gereja berarti ya? Iya. Gerejanya gereja apa kalau boleh tahu? Eh, El Shaddai. El Shaddai ya? Kayaknya kayaknya pernah denger sih El Shaddai. Oke oke. Bukan ini ya? Bukan apa? GKKB. Pernah dengar GKKB? Pernah. Yang Gereja Kristen Kalimantan Barat itu ya? Pernah dengar itu? Mhm. Hmm. Iya. Soalnya mamaku dulu di situ katanya. Hmm. Tapi masih ada nggak sampai sekarang gerejanya? Kayaknya masih ada sih. Oh masih ada. Oke oke. Eva baru join. Oh iya tuh Eva. Eva. Sama Tante Janet. Halo. Tante Janet dan Eva. Selamat bergabung. Kalau bisa semuanya, mohon nyalain kamera. Eva dan Jilika Baik, terutama ya. Nah, Udah. oke oke. Aku udah terima nomornya. Thank you ya, Juve. Ya. Yeay. Jujupe open private chat. Open open open. Aduh. Juve deket banget ya sama Eva ya? Berarti sering ngobrol ya? Iya. Hmm, oke oke. Salam kenal ya Juve. Namaku Isaura. Cece Isaura juga boleh. Terserah deh manggilnya Cice. Terserah. Hmm. Oke. Ini kita biasanya akan pelajarin. Ya pokoknya kita pelajarin Alkitab. Full pure dari Alkitab doang. Jadi kita akan buka satu-satu ayatnya kita bacain. Terus kita ngertiin satu-satu apa arti setiap dari ayat itu. Biar kita tahu ya mengenai nama Yesus, keselamatan sesungguhnya gitu ya. Jadi Juve boleh, kalau misalnya nanti ada pertanyaan di tengah-tengah, boleh nanya atau misalnya nggak berani nanya di sini juga nanti boleh secara direct message juga boleh. Kadang Eva juga suka nanya tuh dia kok penasaran. Jadi nggak usah malu-malu. Yang lain juga kalau mau ada tanya aja nggak apa-apa. It's okay. Gitu. Oke. Kita pelan-pelan baca Alkitab lagi dari ya terakhir kita sebenarnya udah ini sih hmm, di tengah-tengah gitu. Cuman kita tetap bisa bahas dari awal lagi ya dasar-dasarnya. Gitu. Oke deh. Selamat bergabung ya, Juve. Iya. Oke, kamera boleh dinyalain lagi. Eva juga, please. Eva, please. Ah, Nyalain. buka. Gak usah malu-malu loh. Cece nggak gigit, gak bisa gigit juga kan kita jauh semuanya. Jujupe buka dulu sih. Hah? Ya udah. Pokoknya intinya Cece ngajak buka cam ini. Kenapa? Biar kita saling kenal ya. Biar Cece juga inget mukanya. Masa mau dilupain mukanya? Itu bukannya apa kok. Kita harus buka kamera biar juga. Malahan kameranya nggak bisa di-rotate. Nah. Nah, nggak apa-apa. Buka aja nggak apa-apa. Nah, Nah. Eva dia mah gitu. Eva Ngerjain. apa? Masih basah Ci rambut aku. Jangan. Aduh, nggak apa-apa lah basah. Nanti juga kering kan. Nah, udah gitu dong, guys. Akhirnya. Eva, astaga. Kamu baru mandi, Eva? Baru Oke. selesai mandi. Ya udah. Ya udah deh. Oke deh. Jilika, apa kabarnya? Sudah lama tidak bertemu juga. Diam-diam saja. Malu-malu lagi, dasar. Aduh. Jadi, kita mulai lanjut ya. Tadi lagi nanyain si Timothy nih. Jadi lagi nanyain Timothy. Mengenai Komsel minggu lalu dapatnya apa. Minggu lalu yang ikut cuman Moti kah? oh iya. Oh, cuma Moti ya? Aduh. Ya udah. Oke deh. Eva, nyalain. Awas deh. Cici bakal panggil terus kalau kameranya mati pokoknya. Eva, nyalain. Eva. Tuh, dipanggil sama Cici tuh.
Dadah. Ya udah deh, kita lanjut deh. Lanjut dulu. Eh, aduh, iya deh, Eva. Moti, boleh lanjut. Apa yang Moti dapat? Kalau kebanyakan ayatnya juga pasti lupa sih. Kebanyakan kan Keselamatan. pesawatan intinya ya. Hmm. Kita lagi bahas minggu lalu berarti ya, dibahas dibantu sama Tante Ana mengenai keselamatan. Keselamatan ya, ini kita setelah nanti kita udah nggak di dunia ini bagaimana kita bisa selamat gitu ya. Kita lagi bahas itu. Kita akan review lagi beberapa ayat biar pelan-pelan lagi kita bahas ya. Coba kalau semuanya Alkitab udah siap nih, udah pada siap kan ya? Biar Cece nanti tinggal ngomongin ayatnya apa, kita baca bareng-bareng atau bergantian. Dan semuanya, kalau bisa semuanya harus baca juga ya. Jadi kita buka lagi. Moti kalau udah merasa terulang, ya nggak apa-apa lah, ini kita ulang lagi aja biar lebih dalam aja ya, biar lebih ngerti lagi. Yuk kita coba Alkitabnya disiapin, kita buka Alkitabnya di Matius. Ini, Matius 6. Cece akan sekalian ketikin di sini. Takutnya mungkin ada yang nggak dengar. Matius 6 ayat 12. Kita buka. Dengan Matius itu kita juga siapinin Matius 18 ayat 23 sampai 33. Oke. Tapi kita buka Matius 6 12 dulu. Ini nanti Cece bacain dulu ya. Yang Matius 6 12. Pasti udah familiar. Kalau yang sering berdoa Bapa kami. Sudah tahu pasti. Udah siap semua? Cece bacain dulu ya. Matius 6 ayat 12. Ini dari doa Bapa kami nih. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pasti udah sering dengar, atau sering ucapkan malah ya, kalau yang sudah sering doa Bapa kami. Nah, kita bandingin ke yang selanjutnya tuh, Matius 18, ayat 23 sampai 33. Ini kan banyak nih, udah 10 ayat ya. Kita ganti-gantian aja. Hmm, dari siapa ya? Dari Eva deh. Eva boleh tolong baca ayat 23 sampai 23 24. Terus lanjut ke Jilika. Jilika baca 25 26. Juve juga kalau sudah siap baca 27 28. Moti 29 31. Sisanya nanti Cece lanjutin. Nah, ya udah siap semua belum? Kalau udah siap, Eva boleh mulai baca terus nanti dilanjutin sesuai yang Cece sebut ya. Eva, Eva ada di situ nggak nih? Jadi gini nih, kalau tutup kamera, ngilang tiba-tiba. kebiasaan. Kebiasaan. Aduh, Eva, ayo. Udah siap belum? Baca Alkitab yuk. Eva, kau cat aku ya. Ayo. Mana nih Eva? Dimarahin aja itu si Evanya Juve. Dia selalu gitu. Kebiasaan. Hmm. Eva, Yuk Eva yuk. Jangan kelamaan yuk. Ada yang udah kemaluman loh ini. Mana nih Eva? Udah siap belum ya? Kalau belum bisa skip nih. Iya, Ci. Ayo baca yuk. Dari Matius 18 ayat 23 Ci, sampai tadi suara 24. Cici hilang, Ci. Masa sih? bohong, bohong. Hilang kemana? Ini semuanya pada dengerin kok. Ayo Eva, 23 24. Dikit Kebiasaan. udah dikit.
Eva. Jangan lihat dekat-dekat begitu. Sama kamu mana? Eva, udah buka belum? Mana nih anak? Awas ya. Siap-siap kamu Eva, kalau kita ketemu. Udah Ci, dipanggil mama. Kalau udah siap, tolong dibaca. Yuk. Oke. Ci. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu habiskan dari dalam minumanmu, tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ini baca ayat berapa ya, Eva? Eva, hilang lagi. Ini bener nggak dia baca Eva kira-kira, teman-teman? Kayaknya enggak deh. Kayaknya kamu salah baca. Iya bener, Matius 18 ayat 23 sampai 24, tapi kayak kamu Memangnya Yang atau ini salahnya? Kak, sebab nah, sebab hal kerajaan sorga. Itu 23-nya. sebab Alkitab aku salah cetak sih. Lah, Cici nggak tahu. Bukan sih. Eva nih kebiasaan. Matius Ini 18. kita Coba aku juga. lihat. Kamu Coba ke BSD. dilihat. Pasalnya Kamu ke 18 bukan. Matius 18 Eva. Iya, Bener. Bener kah? Ci. Beneran. Gimana lagi? Nih, Cici bacain ya. Cici Atau bacain. aku ambil lagi Alkitab yang lain, Ci. Ya udah, sambil ambil aku yang bacain. Aku gantiin Eva. Nanti lanjut ke Jilika, lanjut juga gitu ya. Biar kita nggak makan waktu, oke? Oke, ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Oke, Jilika lanjut. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Oke, thank you Jilika. Lanjut Juve. Ayat 27, 28 tadi ya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar padanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Oke, lanjut motif. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon padanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Sampai 30 aku ya? 30, 31. Oh ya. Oke. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Oke. Tunggu sebentar. Kenny, halo Kenny. Oke, Kenny sudah siap Alkitab belum? pakai Gimana HP sih Cici. Alkitab lama aku sih? Iya, nggak apa-apa pakai HP. Abis ini ya, katanya mati lampu ya. Ini udah nyala lagi ya? Iya, Ce. Oke, oke.
Kalau udah ini boleh buka Alkitabnya di ini nih. Kita lagi baca Matius 18. Bentar. Di chat tuh, ada di chat. Matius 18 ayat 23 sampai 33. Oke, aku lanjut dulu ya. Nanti kayaknya nextnya kita baru gantian baca lagi. Ayat 32-nya, Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ini dari ayat ini nih ya, kita lagi bahas mengenai eh, perumpamaan yang 10.000 talenta. Pernah dengar nggak mengenai 10.000 talenta ini, teman-teman? Kira-kira. Moti pernah dengar kah? 10.000 talenta. Pernah kayaknya dulu deh. Cuman Tahu nggak terlalu artinya nggak? Nggak terlalu ini ya, detail gitu ya. pernah dengar sih, tapi udah lama. Hmm. Detailnya nih, 10.000 talenta ya. Satu talenta aja deh. Kita ngomong. Kalau misalnya teman-teman mau search juga di Google bisa. Ini soalnya pengetahuan umum doang. 10.000 talenta itu sama dengan apa sih? Cece udah cari tahu. Satu talenta itu sama dengan orang bekerja 20 tahun. 20 tahun tuh baru satu talenta loh. Ini 10.000 talenta. Kalau dikali udah berapa? Kira-kira 200.000 talenta. Banyak banget. Kalau misalnya mau ngitungin gaji, udah deh, itu udah yang sampai triliun. Udah tembus miliar gitu ya. Jadi ini bisa dibilang itu pekerjaan sebesar itu pun ya. Kan itu kan dibilangnya hutang. Orang yang berhutang 10.000 talenta. Kalau kita lihat di ayat 24. Yang setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Gitu. Nah, orang yang berhutang 10.000 talenta ini, dia datang kepada raja. Seorang raja gitu ya. Nah, dia meminta pengampunan gitu. Untuk, ya bayarlah, nih saya punya hutang sebesar ini nih, 10.000 talenta. Kan gede banget. Bener-bener besarnya besar banget. Bayangin aja 200.000 tahun. Siapa yang bisa hidup? Kita aja paling hidup di bawah 100 doang. Ini 200.000 tahun. Bener-bener berarti hutangnya betapa besarnya. Gitu ya. Jadi datanglah kepada raja ini. Dan rajanya ini kan, dia bilang gini nih. Kalau kita lihat di ayatnya, eh yang maka sujudlah, ayat 26 tuh ya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu. Ini ilustrasinya gini. Hati raja ini maksudnya Allah. Gitu ya. Kita ingatnya gitu. Raja itu belas kasihan akan hamba itu. Hamba yang berhutang itu, mari kita bilang, let's say, aku. Aku punya hutang. Aku datang kepada Tuhan. Aku datang kepada Raja. Aku datang kepada Allah. Minta pengampunan. Gitu. Minta belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Gitu. Di ilustrasi ini, rajanya ini pun menghapuskan hutangnya. Mengampuni. Gitu. Padahal besar banget hutangnya ini. Belum tentu kita sebagai raja ya, melihat utangnya segede itu, belum tentu kita mau ampuni. Kayak kesannya kayak orang itu minjem duit bertriliun gitu ya, triliun, juta, triliun, gede lah. Tapi dia berhutangnya sebanyak itu, nggak bisa balikin ke kita. Tapi betapa raja ini nih mempunyai hati yang tulus gitu ya, pure heart gitu. Makanya dia ampuni hamba ini. Ini menggambarkan betapa besarnya juga Allah tuh sebenarnya Allah sangat mudah mau mengampuni kita. Terus kalau kita baca lagi nextnya, kan hambanya sudah diampuni nih. Yang 10.000 talenta sudah hapus, hilang ya, udah nggak ada utang gitu. Udah nol, udah zero hutangnya, nggak ada lagi. Lalu dia bertemu hamba lain, orang lain gitu lah ya. Berhutang cuman 100 dinar. 100 dinar tuh kecil. Bisa dibilang kayak, ya, seumpamanya kayak cuman 500 perak lah.
500 perak rupiah gitu. Atau lebih kecil lagi mungkin. Kalau dibandingin sama 10.000 talenta mah. Bener-bener bandingannya jauh gitu ya. Cuman 100 dinar aja yang hamba baru dihapus ini hutangnya, baru diampuni, dia nggak bisa ampuni orang lain. Itu menggambarkan hamba ini tuh manusia. Manusia itu kita ya. Kita manusia punya sifat seperti ini, gitu. Sombong lah anggapannya. Nggak bisa punya hati yang tulus. Susah banget. Manusia tuh pasti punya sifat yang kayak itu pada dasarnya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat raja ini, Allah ya, kita lihat Allah, dia mengampuni setulus itu, segampang itu, cuman dah, kamu diampuni, selesai, gitu. Itu maksudnya Allah tuh pengen kita juga, ya, memang kita tidak pasti susah, punya sifat susah banget untuk ngampunin orang lain. Manusia, ya, biasalah manusia kan pasti sulit lah ininya. Untuk mengampuni orang. Kadang kita mau ngampunin teman, mau maafin teman juga susah. Kalau misalnya teman itu udah keterlaluan banget, udah terlalu parah lah, way too bad gitu, nggak bisa kita ampunin. Tapi Allah segitu mudahnya mau ngampunin kita. Nah, kita harus juga belajar dari situ. Sifat-sifat Allah itu harus kita miliki dalam diri kita. Gitu. Ini perumpamaan doang mengenai 10.000 talenta ini. Jadi intinya, ya kita sebagai manusia ya, tidak akan mampu bisa mengatasi hutang-hutang ini digambarkan sebagai dosa. Gitu. Dosa-dosa ini tuh nggak bisa, tapi Allah bisa ngampunin dengan sekejap, segampang itu doang ngampuninnya. Gitu. Nah, maka itu kan kita datang kepada Allah, minta pengampunan agar kita bisa bertemu Yesus dan ada Yesus, nama Yesus dalam diri kita. Intinya sebenarnya ya, kalau misalnya Cece mau bilang dari seluruh ayat nanti yang akan kita baca pun, intinya kita tuh intinya perlu Yesus, itu doang. Itu doang. Kita perlu keselamatan melalui siapa? Yesus. Gitu. Yang Moti mungkin sudah belajar juga minggu lalu, kan melalui keselamatan kan? Intinya juga melalui siapa? Dari Yesus Kristus. Intinya gitu doang. Soalnya intinya cuma satu itu doang. Udah, gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke Roma. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Ini ngomongin mengenai upah dosa. Upah dosa itu apa? Yang udah tahu boleh dikit dulu, tapi kita lihat dari Alkitab, ayat Alkitab langsung ya. Kenny, kalau sudah siap Alkitabnya, boleh tolong baca Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu langsung kalimat pertama tuh. Upah dosa. Upah dosa itu adalah maut. Maut itu apa? Kematian. Si iblis sih suka banget kematian. Iblis pengen semua manusia untuk ikut mati bersama dia gitu. Karena iblis sendiri juga sudah di alam maut ini. Angkasa ini adalah alam maut. Kerajaannya si iblis lah, bisa dibilang gitu. Kita di angkasa ini hidup di dalam kerajaan mautnya iblis. Gitu. Makanya kita selalu digoda sama iblis. Mau simple things. Misalnya kayak kita nggak taat lah, atau misalnya kita melakukan hal buruk, tapi sebenarnya hal buruknya mungkin enteng, nggak yang terlalu berat gitu, nggak yang sampai harus ke polisi apa enggak, tapi benar-benar enteng, misalnya cuman ngambil atau nyuri, ambil barang temen gitu, itu kan juga ada sifat iblis seperti itu, mencuri gitu kan. Itu iblis senang melihat itu, kalau kita melakukan itu, senang banget. Ya, makanya kan kita selalu digodain terus sama iblis gitu. Tanpa disadarin pun pasti kita lakukan. Itu sudah pasti. Dan manusia kan sudah sifat dasarnya juga lemahnya itu yaitu gampang tergoda, gampang ya tergoyah lah gitu. Ya. Itu mengenai upah dosa nih kita ngomong ya, upah dosa itu maut sudah jelas banget. Terus dibilang karunia Allah. Pokoknya Allah itu adalah hidup. Allah itu adalah firman, firman itu adalah hidup. Gitu. Karunia Allah ini adalah hidup satu-satunya yang bisa kita peroleh untuk hidup kekal, gitu ya. Makanya kita harus cari Allah, harus cari Yesus.
Kalau kita nggak mencari Yesus, ya udah kita nggak ada hidup. Kita mati bersama si iblis ini ke neraka gitu intinya. Gampangnya, pokoknya kita ke neraka kalau kita nggak nyari Yesus gitu. Gampangnya gitu doang. Terus kita baca di Ibrani 9 ayat 22. Kita coba buka Ibrani 9 ayat 22. Jilika boleh bantu baca kalau sudah ketemu ayatnya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa darah. Tanpa darah ini darah Allah ya maksudnya. Ngomongin darah Allah, darah Yesus. Darah Yesus itu adalah darah yang hidup gitu ya. Nah, ini intinya untuk menerima darah ini kita harus bertobat dulu gitu. Mungkin Caca udah sering ulang-ulang juga. Stepsnya selalu bertobat dulu, terima darah Yesus, baru kita bisa menerima hidup kekal gitu. Gitu aja terus. Sebenarnya cycle itu doang. Mudahnya gitu doang. Kamu cuma perlu bertobatlah, terus terima darah Yesus, terus memberikan dirimu dibaptis, gitu ya. Terima darah Yesus agar kamu dapat memperoleh hidup kekal. Tanpa darah Yesus sudah nggak ada hidup kekal, nggak bisa hidup pokoknya. Tanpa darah Yesus pasti mati, pasti maut, pasti iblis. Maut itu iblis tadi ya. Upah dosa, berdosa. Kamu disebut sebagai berdosa artinya yaitu maut, kematian bersama iblis gitu. Kita lanjut ke Imamat. Imamat 17 ayat 11. Juve boleh bantu baca kalau udah ketemu ayatnya. Imamat 17 ayat 11. Imamat berapa sih? 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Ini sudah disebut jelas nih, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Jadi dalam darah nih maksudnya ada nyawa. Nyawa itu apa artinya? Hidup, gitu. Sebutan jelas ya, nyawa itu adalah hidup. Dalam darah ada hidup. Makanya kita terima darah Yesus, gitu ya. Dengan terima darah Yesus. Tapi maksudnya bagaimana kita bisa menerima darah Yesus itu? Sama kayak tadi Caca bilang lagi. Pokoknya kamu harus perlu bertobat dulu. Steps pertama itu selalu bertobat dulu. Lalu setelah bertobat, terima darah Yesus itu. Terima darah Yesus, lalu kan dibaptis. Kamu otomatis menerima hadiah nih. Hadiahnya apa? Terima hadiah dari Allah, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus datang kepadamu untuk bisa maintain your faith life abis dibaptis itu. Karena kan sudah berganti status nih. Status dari yang diri kamu yang lama sudah menjadi diri kamu yang baru gitu. Ya, yang lama itu maksudnya kamu itu sebelumnya milik iblis sebelumnya gitu. Ganti status ke yang baru menjadi milik Allah, anak Allah gitu. Karena terima darah Yesus itu, lalu terima Roh Kudus gitu. Nah, Roh Kudus ini tugasnya seperti Cece bilang tadi untuk maintain faith life kan, menjaga
biar bisa jagain masing-masing kita ini menjalani kehidupan iman dengan baik, bisa menerima keselamatan gitu. Karena setelah dibaptis pun atau setelah sudah menerima dan percaya Yesus, itu bukan step terakhir. Masih banyak, jalan kamu masih panjang banget. You need to run gitu. Ya, jadi nggak boleh berhenti. Tetap harus jalan kehidupan iman, terus berlari sampai pada akhirnya nanti Yesus datang. Gitu. Intinya gitu. Sampai Yesus datang, nah dan setelah itu barulah kan kita sudah nih Yesus datang, tubuh kita ini sudah yang nanti akan kembali menjadi debu. Sudah belajar nih kita nih. Sering diulang-ulang juga kan. Tubuh kita pasti akan binasa, mati ya udah, mati sekali. Tapi roh kita, roh jiwa kita kemana? Roh jiwa kita itu yang nanti ditentukan. Hidup kekal. Hidup kekalnya kemana? Neraka atau surga? Sesimpel itu doang. Gitu doang, selalu begitu doang. Jangan ingetin gitu terus pokoknya. Benar-benar sesimpel itu ya. Nah, kita sekarang lanjut lagi. Kita akan bahas mengenai darah. Darah apa sih yang bisa membersihkan dosa manusia? Gitu. Kita lihat ya. Apakah darah binatang, darah manusia, malaikat? Darah siapa sih bisa dosa kita tuh, dosa-dosa manusia diampunin? Kita coba buka di Ibrani 10 ayat 4. Ibrani 10 ayat 4. Ibrani 10 ayat 4. Terus siapin juga nanti Roma 5 ayat 12. Ibrani 10 ayat 4 boleh Timothy bantu baca. Terus Roma 5 ayat 12. Eva, jangan salah baca lagi ya, Eva. Aduh. Moti kalau ketemu boleh mulai baca. Nah, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ini nih mengenai darah apa nih, Moti? Udah jelas sih, ngomongin darah apa? Darah apa ini? Lembu jantan, domba apa tuh? Berarti ngomongin apa tuh? Domba, binatang berarti ya. Ngomongin darah binatang nih. Di Ibrani 10:4 nih ngomongin darah binatang. Ini cuman Cece kasih tunjuk aja. Ini membahas mengenai darah binatang. Eva sudah siap belum? Roma 5 ayat 12-nya. Berarti. Dah, oke. Boleh bantu baca kalau sudah siap. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini ngomongin mengenai darah manusia ya. Udah jelas tuh, oleh dosa itu juga ya mengenai darah manusia. Jadi gini, kan darah binatang tadi udah dibaca nih oleh Timothy. Darah binatang itu kan pasti lenyap, tidak kekal ya, tidak kekal. Kalau sebelumnya tadi ada teman-teman perhatiin, darah Allah itu hidup. Cece ada sebut kayak gitu tuh. Nah, kalau darah binatang ini tidak kekal, tidak ada hidup sama sekali, tidak ada. Makanya percuma. Buat apa pakai darah binatang? Nggak bisa dipakai apa-apa, nggak ada kegunaannya. Gitu, ya. Terus, yang di Roma 5 ayat 12 ini, kan ngomongin mengenai darah manusia. Gitu. Darah manusia ini, kan kita sudah dilahirkan sebagai yang berdosa, keturunan dari Adam. Gitu. Kalau kita refresh lagi dikit, kan Adam awal mulanya nih, kita keturunan Adam nih, adalah yang berdosa. Itu artinya, ya karena udah berdosa nih. Kalau Cece ilustrasikan misalnya kain lap ya. Kain lap kalau kotor, terus ada meja kotor. Kita mau lap nih mejanya, tapi kain lapnya kotor. Kira-kira habis ngelap meja kotor itu makin kotor nggak? Makin dekil. Disgusting, pokoknya makin jijik lah. Gitu. Sama juga perumpamannya dengan gini. Darah manusia itu kan sudah berdosa, sudah kotor. Anggapannya gitu.
Tapi dosa manusia ini kan juga sudah kotor nih. Masa dilap juga dan dihapus juga dengan sesama yang kotor? Kotor sama kotor intinya pasti kotor gitu kan. Percuma jadinya. Darah manusia jadi nggak bisa. Karena adalah yang berdosa. Sudah kotor. Sudah ternodai darah manusia itu. Makanya kita cari darah yang hidup tuh dari siapa, dari mana. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah apa, kan sudah jelas lagi Cece bilang. Darah Yesus. Dari darah Yesus itu, kan Yesus datang ke dunia ini. Menembuskan dosanya. Darah Yesus satu-satunya darah yang kekal. Satu-satunya darah yang hidup. Gak ada darah lain di dunia ini, gak ada sama sekali. Gitu ya. Teman-teman ingat gitu aja. Binatang gak kekal, pasti mati. Manusia udah kotor. Buat apa ngelap yang kotor lagi? Gitu. Intinya gitu. Terus kita lanjut lagi ke hmm, mengenai munculnya anak Allah. Ini sebenarnya juga ada bahas mengenai yang ini moti yang ayat-ayat itu juga tuh. Cuma nyambungin aja sih, kan ayatnya banyak kan. Kita cuma sambungin saja. Coba kita buka satu-satu lagi ya ayat-ayatnya. Gini, di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Kenny boleh bantu baca? Ini Kenny sendiri kan ya? Nggak ada Eci ya? Atau ada Eci? Cece lagi mandi Ki. Oh, oke. Kadang lagi api karena barunya lampu. Ah, oh ya. Oke deh. Oke. Berarti Kenny boleh tolong bantu baca nih yang Yohanes Ya. 3 ayat 16-nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hmm. Nah, di Yohanes 3:16 ini lagi ngomongin mengenai diagnosa Allah dan resepnya. Bisa dibilang juga Allah itu kan sebagai dokter nih. Ah, karena kan dokter pasti datang ke pasien untuk ngecek apa masalahnya, gitu. Jadi Allah datang kepada kita, masalah manusia itu apa? Manusia berdosa, gitu. Nah, dokter setelah ngecek pasti misalnya ada penyakit apa, terus kita dikasih obat, dikasih resep gitu ya. Dikasih resep. Jadi Allah ini memberikan solusi kepada kita. Solusinya apa? Terima Allah. Udah itu doang. Simpel itu doang sebenarnya. Simpel banget. Karena kasihnya, anak Allah datang ke dunia gitu ya. Datang ke dunia ini, kita semua menerima keselamatan dari Allah. Dari Yesus Kristus ini. Nah, yang kita perlu lakukan hanyalah uh, membukakan hati kita, membukakan pintu. Jadi kesannya kayak gini. Intinya kayak Allah datang nih kepada setiap dari kita. Datang depan pintu, misalnya datang pintu rumah kita, mengetok. Apakah kamu tapi membuka pintunya nggak? Setiap dari kita ini membuka pintunya nggak nih? Allah cuma ngetok doang, kita mau welcome aja nggak gitu. Allah sudah datang, mau menyelamatkan kita, gitu. Nah, sebenarnya nih, eh kalau mau diperjelas lagi, Yesus tuh datang ke dunia ini sebenarnya untuk apa sih? Apakah cuma buat nyelamatin manusia doang? Sebenarnya enggak ya. Manusia tuh, Yesus datang ke dunia ini. Jadi ada 3 tujuan. Anak Allah ini memiliki 3 tujuan kenapa Yesus datang ke dunia ini. 3 kehendak Allah gitu. Kehendak anak Allah datang ke dunia ini. Yang pertamanya nih, kalau kita buka di ini Cece lebih dalam dikit aja ya, bahas buat ya kita perlu tahu juga. Allah tuh datang, Yesus datang ke dunia ini nggak cuma buat nyelamatin manusia loh, gitu. Ya, kita coba buka di ayatnya, Ibrani 1, ayat 2, 3. Oke. Siapa ya? Jilika boleh bantu baca? Ibrani 1, 2, 3 kah? Sebentar. Jadi salah kayaknya. Ibrani.
Ini nih pokoknya nih, Cece jelasin dulu singkatnya ya. Hmm, yang Allah datang pertamanya nih untuk menyatakan Allah, untuk eh, menyatakan nama Allah itu Yesus ya. Kita udah tahu nama Allah itu Yesus. Nama Bapa itu Yesus, gitu. Nama anak Allah itu adalah Yesus. Lalu Yesus datang ke dunia ini merendahkan dirinya. Kan sebagai manusia tuh paling rendah manusia itu. Allah kan udah yang paling tinggi, gitu ya. Kita anggapannya begitu. Jadi dia mengambil tahtanya. Tahta itu kerajaan. Kerajaannya kayak throne. Ya, tahta itu kayak throne gitu. Dengan cara merendahkan dirinya datang ke dunia ini, gitu ya. Terus, yang kedua, ini nanti kita bahas kita cek dari ayat-ayatnya nanti lagi. Wah, oh, oh, ada ininya. Ya gitu. Bahas dari ayatnya nanti lagi Cece bahas. Yang kedua itu, Allah datang ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ini, yang menyelamatkan manusia. Kita lagi bahasnya memang detailnya menyelamatkan manusia dulu. Yang pertama, kedua, sebenarnya masih nanti bahasnya. Gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi mengenai tiga kehendak Allah ini lebih dalam. Tapi nanti. Kita bahas dulu mengenai munculnya anak Allah dulu. Mengenai kita sendiri bagaimana diselamatkan gitu ya. Jadi kita itu intinya anak Allah datang ke sini enggak buat nyelamatin manusia doang. Tapi yang pertama intinya untuk Allah dulu, binasakan iblis, baru menyelamatkan manusia. Gitu. Oke. Kita lanjut dulu ke yang selanjutnya. Yohanes Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 terus siapin juga Yohanes. Nanti kita bergantian aja ya bacanya ya. Yohanes 6 ayat 63. Oke. Boleh kita bergantian. Jilika dulu boleh bantu baca Yohanes 1 ayat 1. Terus Juve baca yang nextnya. Yohanes 1:14. Itu dulu deh. Biar kita nggak terlalu ini. 2 ayat itu dulu. Kalau udah ketemu boleh dimulai Jilika. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya adalah firman. Oke, lanjut Juve boleh kalau sudah ketemu. Yohanes 6 ayat 63 ya. Skip deh, Ceh. Nggak ketemu Nggak ketemu. Sebentar. di sini. Mas. Salah Cucu buka juga Yohanes. online IG. Salah buka Yohanes kali ya. Belum ketemu kah Juve? Ini Yohanes bukan 1 Yohanes. Coba. Mungkin salah buka ininya kali. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru kok. Tenang aja, tenang. Atau kalau misalnya Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat 63.
agak di 63 kan agak belakang tuh. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Oke, sebentar. Kayaknya salah baca nih. Gini, Cece kasih aja. Yohanes 6 ayat 63. Mungkin ada salah buka. Coba gini. Mau cari lagi boleh. Kalau ini Cece bantu dari sini nih. Rohlah yang memberi hidup. Nah, iya benar. Itu benar. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Oke. Oke, thank you Juve. Akhirnya benar. Oke, lanjut ke kita masih di Yohanes ya, teman-teman. Yohanes 1 lagi. Yohanes 1 tapi ayat 14. Siapa ya? Kenny deh. Kenny boleh bantu baca, Kenny. Yohanes 1 ayat 14. Yang ayat-ayat tadi di-keep dulu untuk Jilika Juve. Nanti Cici akan bahas. Ntar sambungin semuanya. Oke, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Ini dari sini, kalau kita sambungin ya. Kan tadi sudah dibaca yang awalnya, Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya, firman adalah Allah. Allah itu adalah yang hidup. Gitu ya. Dibolak-balik aja. Allah adalah firman adalah Allah yang hidup. Terus lanjut lagi kan tadi dibaca sudah di Yohanes 6 ayat 63. Itu bahas mengenai roh. Roh yang hidup. Roh adalah yang hidup. Roh di sini maksudnya roh Allah gitu ya. Memang ada disebutkan tadi daging itu tidak berguna. Sebenarnya daging memang tidak berguna, betul. Tapi daging ini berguna pada saat kita itu memakai tubuh kita untuk bertobat di hadapan Allah. Tanpa tubuh kita nggak bisa ngomong, nggak bisa mengungkapkan apa yang kita mau ngomong kayak Cece sekarang nggak bisa gitu. Tanpa tubuh nggak bisa, gitu ya. Selalu pokoknya begitu. Karena kan Allah sudah memberikan kita tubuh ini agar kita bisa menggunakannya biar bisa bertobat, bisa berkomunikasi dengan Allah, berdoa gitu ya, misalnya bisa connect gitu sama Allah. Melalui baca kitab pun juga itu salah satu jalan untuk connect ke Allah gitu. Menjalani kehidupan iman itu untuk connect ke Allah semakin lebih lagi melalui tubuh. Tapi ya seperti biasa, tubuh kan nggak akan kekal. Tubuh pasti mati pada akhirnya. Makanya disebut di situ tubuh nggak berguna, there's no use gitu. Body ini udahlah nggak berguna gitu. Tapi kalau misalnya mau bahas detailnya, tubuh ini berguna untuk kita biar bisa bertobat, maksudnya gitu. Jadi jangan dilupain juga tubuh ini. Kita perlu makan, perlu hidup kan, nggak mau mati gitu. Kita perlu juga memakai tubuh ini sebagai sarana biar bisa connect ke Allah gitu. Biar bisa kita berdoa kepada Allah, komunikasi gitu sama Allah. Gitu ya. Jadi jangan disia-siakan juga maksudnya tubuhnya, walaupun dibilang nggak berguna gitu. Terus kalau lanjut ke Yohanes 1 ayat 14 itu, kan bahas mengenai uh, firman, yang ini kan anak tunggal Bapa penuh kasih karunia datang. Maksudnya firman ini, si anak Allah ini, Yesus datang ke dunia ini gitu kan. Dia firman ini datang kepada manusia, agar manusia ini bisa menerima kasih karunia itu, dan bisa menerima kebenaran yang sesungguhnya. Yang benar-benar keselamatan. Kebenaran itu ada juga keselamatan gitu. Maka pada akhirnya kita bisa menerima keselamatan dengan menerima kasih karunia itu dan kebenaran itu. Kebenaran kalau Inggris ini disebutnya truth ya, gitu. Oke. Terus kita lanjut lagi ke imamat lagi. Imamat tadi
sama sih kayak yang tadi kita bahas itu. Ini cuma mau nyambungin aja lebih cepat gitu maksudnya. Imamat terus buka juga ayat Ibrani. Ibrani 9 ayat 22 juga tadi kita udah buka kalau pada ingat. Saya ketikin dulu deh biar nggak ini. Terus Ibrani 10 ayat 4. Oke. Oh, satu lagi. Yang Roma 5. Nih, ini semua ayat yang Cece tulis nanti ini sebenarnya lagi Cece konekin satu-satu nih. Biar kita ketemu intinya tuh apa. Arti dari semua ayat ini kenapa disambungin, intinya tuh apa artinya. Gitu ya. Coba bantu baca dari Eva, boleh bantu baca Imamat 17 ayat 11. Lanjut ke Oke, Ci. Oke. Terus nanti lanjut aku bantu baca Ibrani 9 ayat 22 lagi. 9 ayat 22. Terus Ibrani 10-nya aku juga. Roma 5 12-nya Moti lagi belum bisa ya. Kenny lagi boleh deh. Roma 5 ayat 12-nya disiapin, Kenny. Eva kalau udah siap boleh mulai baca. Ci. Jangan salah ya. Adam dan Kristus, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oke, thank you Kenny. Eva boleh lanjut. Yang Imamat 17 ayat 11. Iya, Imamat 17 ayat 11. Jangan lama itu ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mereka untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Oke. Kita lanjut dulu baca ke Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Terus kita lanjut juga ke 10 ayat 4-nya ya. 10 ayat 4 itu, sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi dari sini, intinya ini, karena ada darah, maka ada hidup. Gitu. Kalau kita lihat perhatiin pelan-pelan dari Imamat 17 ayat 11. Terus, tanpa darah Allah ya, tanpa darah, tanpa hidup, maka tidak ada pengampunan. Allah makanya menebus dosa kita dengan darah dan mengampuni dosa-dosa kita juga dengan darah itu. Gitu. Oke. Terus kan tadi juga baca juga mengenai yang Ibrani 10:4 itu darah binatang. Darah binatang nggak bisa coret gitu ya. Pokoknya dari binatang itu nggak bisa dipakai. Jadi kita ya sudah lupakan itu. Karena kita hanya bisanya memakai darah dari Allah saja. Darah yang hidup saja dari Yesus Kristus. Gitu. Terus tadi yang dibaca terakhir juga dibaca Kenny itu Roma 5:12 mengenai darah manusia. Yang tadi perumpamaan Cece bilang kalau meja kotor dilap sama kain kotor jadi tambah kotor. Sama juga dengan dosa manusia ini dihapus dengan darah manusia, kan darah manusia sudah kotor. Makin kotor gitu. Jadi nggak bisa juga. Makanya dengan darah siapa? Dengan darah Allah doang satu-satunya yang hidup. Gitu. Makanya kita menerima darah Allah, datang kepada Allah, minta pengampunan ya untuk ditebus dosa-dosa kita, hapuskan dosa, hapuskan hutang gitu. Oke. Gitu ya. Terus kita lanjut lagi ke Matius. Matius 20 ayat 28. Lalu ini 1 Yohanes ya, bukan Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2.
Oke, itu dulu deh. Matius 20 ayat 28. Jilika boleh bantu baca untuk Matius itu. Terus Juve lagi sibuk kah? Enggak. Oke. Boleh bantu baca 1 Yohanes. 1 Yohanes. Aduh, tuh ketikannya salah lagi. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Bukan Yohanes ya, beda ini. Tuh. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Oke, Jilika kalau sudah siap boleh mulai baca. Matius 20 ayat 28 kan? Atau? Ya, betul. 20 ayat Oke. 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke. Thank you, Jill. Juve boleh bantu baca kalau udah ketemu? Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Oke. ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Mhm. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oke. Nah, ini dibilang Yesus itu kan datang ke dunia menebus dosa manusia. Manusia ini semuanya ya, semuanya tanpa terkecuali. Mau pendek, kecil, gede, tinggi, gendut, semuanya. Semua orang diampuni, gitu. Makanya Allah datang ke dunia ini tanpa terkecuali semuanya diampuni, semua manusia. Pokoknya intinya tinggal setiap manusia ini mau nggak gitu menerima Allah gitu. Mau nggak membukakan hatinya, mau nggak membukakan pintunya gitu. Pintu hatinya ini untuk Allah gitu. Karena Allah sudah pasti menyalahkan kita sudah. Kita sudah diampuni kok, sudah ditebus dosanya. Yesus sudah datang. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang hidup itu. Sisa kitanya doang, manusia ini. Niat nggak? Ada niat tidak untuk diselamatkan gitu. Ada niat tidak untuk mengenal Allah lebih lagi, bisa komunikasi dengan Allah lebih lagi, mau menerima nama Yesus dalam dirinya, mau hidup kekal gak gitu. Intinya gitu, mau hidup kekal, mau terima kasih karunia itu atau tidak. Itu ya. Jadi intinya sebenarnya dari ayat ini kamu itu mau percaya tidak sama Allah? Mau sungguh-sungguh nggak diselamatkan? Mau sungguh-sungguh nggak diterima hidup kekal itu? Sebenarnya manusia tuh sedang mencari keselamatan. Semua manusia mau selamat sebenarnya. Cuman kadang salah mengerti, suka salah nangkap gitu ya. Jadi ya alhasil pada hasilnya nggak ketemu keselamatan Allah itu seperti apa gitu. Makanya kita juga harus bersyukur bisa mendengar firman ini ya. Walaupun ya pelan-pelan kan kita juga belajar kan. Mengenal firman ini tuh sungguh-sungguh bersyukur banget bisa mendengar ini. Cece pun yang mengajarin teman-teman juga sangat bersyukur. Karena Cece pun sendiri belajar lebih lagi mengenai Allah ini, mengenai Alkitab itu ya. Bagaimana kita bisa memperoleh hidup kekal, keselamatan itu. Dan percaya Allah tuh seperti apa gitu ya. Kita lanjut lagi dulu, biar nggak terlalu kelamaan. Di Matius 16. Ayat 21 sampai 23. Lalu 1 Yohanes lagi. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Ayat 1 sampai 3. Kenny boleh bantu baca Matius 16 ayat 21-23. Ayat berapa? Ayat 21 sampai 23. Matius 16. Kalau udah ketemu boleh langsung baca, Ken.
pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Oke. Lanjut, Kak, Ceh. Ya, lanjut sampai 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Kenyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Oke. Jilika boleh bantu baca 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Satu Yohanes 4 ayat berapa? Ayat 1 sampai 3. Oke. Mhm. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Oke, thank you. Ya, intinya nih kalau disambungin lagi tadi, yang sebelumnya si Matius 16 ayat 1 sampai 23 kan membahas mengenai penderitaan Yesus dan syarat mengikuti dia gitu. Terus yang terakhir dibaca ini, kita hanya percayalah saja kepada roh dari Allah, hanya roh Allah ya. Benar-benar kan tadi disebut percaya hanya kepada roh Allah. Karena ada roh antikristus. Antikristus tuh artinya anti keselamatan. Anti itu kan artinya yang berlawanan gitu kan. Berlawanan dengan kan kita mau menerima keselamatan. Anti keselamatan berarti kita nggak selamat gitu kan. Antikristus ya itu anti Yesus lah gitu. Jadi kita hanya bisa menerima, hanya mau harus ada keinginan hanya mau menerima roh dari Allah saja gitu. Hanya dari Roh Kudus saja gitu maksudnya. Karena banyak di luar sana, banyak di angkasa ini, Roh Kristus itu banyak banget. Tanpa disadari Roh Kristus sebenarnya juga sedang bekerja ini nih, sedang bekerja ya sama seperti iblis menggangguin kita gitu. Karena kita kan masih ada tubuh, jadi masih lemah, gampang diganggu. Masih hidup di angkasa ini gitu. Gampang diganggu juga karena kita tinggalnya di angkasanya iblis, di alam mautnya iblis gitu. Ya. Nah, makanya eh, kita harus tahu juga, sadar juga bahwa hanya roh Allah sajalah yang bisa kita terima dan bisa kita ikuti, bisa kita terima biar kita menuju ke keselamatan. Gak ada kan yang mau masuk neraka, pasti semuanya mau diselamatkan gitu. Oke, nah itu bahas. Nanti Cece ada bantu juga, bantu ketikin ini ayat-ayatnya semua, konek-konekin semuanya. Siapa tahu ada yang mau review lagi, karena kan ayatnya banyak banget nih yang Cece ketik pun di chatroom kita. Dan Cece bantu ketik lagi buat perjelas. Kalau mau baca lagi boleh, mau masih penasaran mengenai keselamatan tuh seperti apa, steps-nya apa gitu ya. Itu dari ayat-ayat ini doang. Enggak doang, banyak sih ayatnya, tapi ya dari sini. Semuanya buktinya ada di situ semua. Gitu. Ini Alkitab sudah sebagai bukti kita sebenarnya.
bukti kita agar kita bisa memperoleh hidup kekal gitu. Dan ini bagaimana kita juga belajar terus sampai pada akhirnya agar kita bisa menerima keselamatan itu. Oke. Kita lanjut dulu lagi mengenai membahas mengenai kematian Yesus gitu ya. Kematian Yesus yang mengangkat dosa kita. Kita coba buka di ayat Yohanes 1 ayat 29. Dari ayat ini nih, Yohanes 1 ayat 29. Coba kita nanti selagi baca, kita akan cicit lebih detail juga. Kita ganti dengan nama kita masing-masing. Ya. Buka dulu deh Yohanes 1 ayat 29 ini. Juve boleh bantu baca? Ini Yohanes ya, bukan 1 Yohanes. Yohanes 1 ayat 29. Semuanya juga boleh buka dulu, biar kita perhatiin ayatnya ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dari sini nih, menghapus dosa dunia. Cici mau ganti dunia ini tuh nama kita masing-masing. Jadi gini, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa Isaura, yang menghapus dosa Juvenita, yang menghapus dosa Jilika, yang menghapus dosa Eva, yang menghapus dosa Kenny, gitu. Ya, ini Cici mau cuman detailin aja. Dari ayat ini, dosa kita itu sudah dihapus gitu. Anak Allah datang ke dunia ini untuk menghapuskan dosa kita, gitu. Ya, kita lanjut lagi sebentar. Oke. Lanjut ke Yesaya. Yesaya berapa ini? Yesaya 53. 53 ayat 4 sampai 6. Boleh Jilika baca ayat 4-nya, Kenny baca ayat 5, Eva ayat 6-nya. Kalau udah siap boleh mulai baca. Saya mana, Ceh? Yesaya 53 ayat 4 sampai 6, tapi Kenny baca ayat 5. Udah bisa, udah Ceh saya. Kenapa? Putus-putus. Oh, ya. Udah ketemu? Jilika udah ketemu? Udah. Eva, bentar. Si Eva udah ketemu belum nih? Dia silent sekali. Tunggu Kenny. Jangan baca dulu loh. Hey Eva, where are you? Are you there? Udah, Ci, aku udah ketemu. Oke. Oke, Jilika boleh mulai kalau udah ketemu. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Oke, lanjut Kenny. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempatkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke, Eva.
kita sekalian susah seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Oke. Dari sini juga nih, semua yang menyebut ada kata-kata kitanya, kalau teman-teman baca, itu kitanya diganti nama teman-teman masing-masing coba. Tetapi sesungguhnya penyakit, Cece ganti-ganti aja, penyakit Jilika lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan Juve yang dipukulnya. Padahal Kenny mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan Eva. Dia diremukkan oleh karena kejahatan Isaura. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi siapa lagi? Jilika. Jilika ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya Juve menjadi sembuh. Kenny sekalian seperti domba masing-masing. Eva mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan Isaura sekalian. Gitu. Ini cuma detail aja, Cici ganti kitanya jadi masing-masing nama kita, gitu ya. Yang terakhir kita buka, enggak terakhir sih, ada lagi. Roma 4 ayat 25. Aduh, 4. Oke, 4 ayat 25 sama siapin juga Roma 5. Roma 5 ayat 8. Oke. Oke. Roma 4:25, Jilika boleh bantu baca. Terus Roma 5 ayat 8, Juve boleh bantu baca. Kitanya coba diganti nama masing-masing deh. Jil. Kalau kamu lihat nama kita, ganti. Jilika gitu. Terus Juve juga kalau lihat ada kata-kata kita, ganti Juve gitu. Pelan-pelan aja bacanya. Roma Ya, 4:25 dulu ya. yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran Jilika dan dibangkitkan karena pembenaran Jilika. Oke, lanjut. Juve, udah ketemu? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Juve, oleh karena Kristus telah mati untuk Juve, ketika Juve masih berdosa. Iya, ini semua lagi ngomongin mengenai kita itu diampuni karena Yesus datang, kita diampuni, ditebus dosanya melalui darah Yesus. Darah Yesus yang hidup, hanya darah Yesus ya, hanya darah Allah. Nggak bisa darah manusia, nggak bisa darah binatang. Itu darah binatang binasa, darah manusia berdosa, kotor, nggak bisa. Pokoknya kita nggak mau yang kotor lah, kita mau yang bersih dan yang hidup, dan yang bisa menerima hidup kekal, gitu ya teman-teman. Oke, dari situ. Hmm, Sampai situ Cece terakhir deh. Nih ya, kita buka di ayatnya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Coba semuanya buka. 30. Coba 31 boleh. Kenny bantu baca 30. Eva bantu baca 31-nya. Yohanes Yohanes 20. 30, 31. Bisa baca yang mana, Ceh? Yohanes Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Aduh, ngetiknya. 30 sampai 31. Ya, gitu. Kenny baca 30, Eva 31. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Yohanes 20. Salahkah? Kenny, kayaknya kamu salah baca deh. Coba dilihat dulu.
Apa Cece yang salah? Enggak sih. Kayaknya enggak sih. Oh, sorry, Ce. Ntar, Yohanes. Mak- Maksudnya Injil ini dicatat. Iya, itu. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Oke, lanjut. Eva. Eva, Ayo lo. Eva. Sabar, ke orang yang sabar baru bisa diberkati. Iya, sabar. Kita sabar kok. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh iman ini beroleh hidup dalam namanya. Udah, ini intinya ya. Kita udah buka banyak banget nih ayat, pasti juga ya lumayan ini kan. Terlalu banyak mungkin juga. Kita udah belajar semua ini dari Alkitab. Intinya semua dari Alkitab. Semua bukti ada di Alkitab. Makanya Caca cuma hanya buka Alkitab saja. Nggak ada materi lain, materi hanya di Alkitab doang. Gitu ya. Dari Alkitab ini, kita sama-sama pelan-pelan kupas. Kayak kupas pisang gitu ya. Kupas satu-satu, kupas. Ngertiin satu-satu gitu. Agar kita bisa mengerti, bisa paham, more understanding gitu ya. Mengenai sesungguhnya Allah itu siapa. Sesungguhnya Yesus itu siapa. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Kenapa kita harus menerima keselamatan? Pasti semuanya mau diselamatkan. Semuanya mau masuk surga. Nggak ada yang mau masuk neraka kan? Cece juga nggak mau masuk neraka. Di situ panas dan nggak enak dan ya jahat semuanya gitu. Ya, pasti teman-teman juga maunya masuknya ke surga gitu. Oke. Makanya bagaimana biar kita bisa masuk surga? Hanya dengan percaya. Bukakan hati kalian masing-masing, bukan hati kita masing-masing. Tulus, kita hanya perlu tulus saja, rendah hati aja, terima aja. Terima Yesus. Terima Allah tuh datang kepada kita. Allah tuh udah datang, hanya kita masing-masing. Mau nerima nggak? Mau percaya nggak? Mau bertobat tidak? Gitu. Mau mengejar target. Targetnya apa? Surga itu. Ya, itu. Dengan target pergi ke surga pun, kan tadi Cici juga ada bilang mengenai yang kita harus bertobat. Kita harus bertobat, dengan bertobat menerima darah Yesus. Darah Yesus adalah yang hidup. Menerima darah Yesus yang hidup itu, terus apa lagi stepsnya? Dibaptis, gitu. Dengan dibaptis, itu sudah jaminan ya. Jaminan, tapi bukan berarti sudah dibaptis, udah kelar hidupku, aku pasti diselamatkan. Mungkin ya diselamatkan. Tapi posisi kamu di surga apakah yang posisi terbaik gitu? Pasti kan kita juga mau di surga pun happy-happy juga kan? Mau bertemu Allah gitu. Nggak mau yang cuman ya udah diselamatkan, ya udah aman hidupku gitu. Pasti tetap mau juga bertemu Allah secara langsung gitu ya nanti di surga. Makanya kita juga mendidikan tadi dibaptis, terus tetap setelah dibaptis pun menjalani kehidupan iman gitu ya. Dengan apa? Dengan tuntunan Roh Kudus. Menerima Roh Kudus gitu. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa jagain kita masing-masing agar menjalani kehidupan iman ini dengan baik. Mau ngelewatin segala kesulitan apapun, kalau ada Roh Kudus, pasti kalian bisa jalanin kok, bisa lewatin dengan baik. Walaupun masalah itu mungkin sangat besar, masalah yang bikin stres, bikin makin down, misalnya depres apa lagi, tapi tetap kalau ada Roh Kudus, pasti hidup kalian tetap berjalan dengan baik gitu. Dengan Roh Kudus, tubuh kita pun, masalah tubuh pun pasti ditolong sampai pada akhirnya gitu. Makanya intinya kalau kita perhatiin dulu nih roh kita kasih dulu makan roh kita, pasti tubuh kita juga lebih baik gitu. Jangan sampai diabaikan. Kayak tadi ada baca kitab kan, tubuh nggak berguna. Memang nggak berguna, tapi tubuh ini digunakan untuk bertobat gitu. Kita tetap perlu bertobat setiap hari gitu ya. Walaupun kita sudah diampuni Allah dari dosa awal, dosa asal kita sudah diampuni memang dari yang keturunan Adam itu. Tapi kita perlu tetap datang kepada Allah, tolong ampuni dosa-dosa kita. Gitu. Begitu.
Komsel hari ini sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, udah mengerti belum? Terlalu ini enggak? Terlalu banyak nggak ayatnya menurut teman-teman? Karena itu diulang doang kalau teman-teman perhatiin. Cici ulang doang loh itu bukanya. Tapi ya cepet aja, jadinya kayak, banyak banget nih ayatnya. Gitu. Saya diulang doang itu. Cuman mau Cece konekin aja. Setiap ayat itu intinya tuh apa pada akhirnya? Keselamatan. Kita hanya mencari keselamatan. Pada akhirnya hanya perlu keselamatan. Gitu doang sebenarnya. Begitu teman-teman. Jadi, apakah ada pertanyaan? Tolong kasih reaksi yang tidak buka kamera. Eva dan Kenny. Kenny lagi ini kan, baru nyala ya lampunya. Jadi mungkin ini juga kan, listrik dan ininya. Eva. Eh, Eva oke nggak? Oke nggak? Atau ada pertanyaan? Senyum. Doa. Oke. Kenny juga udah oke ya. Oh, Lois juga oke. Oke. Lois juga nggak buka kamera nih. Atau Tante Ana itu. Ya, jadi begitu teman-teman. Kita harus terus mengejar. Mengejar keselamatan ya. Jangan sampai menyerah. Nggak ada kan yang mau masuk neraka. Kita semua harus masuk surga, teman-teman. Harus mau terima hidup kekal. Nggak mau sama iblis. Jangan sama iblis. Rugi banget deh kalau sama iblis. Beneran. Nggak enak, nggak enak. Hidupnya nggak enak. Kita pasti maunya hidupnya enak. Hidup enak sama siapa? Sama Allah. Gitu ya. Sama Yesus Kristus. Terima keselamatan. Harus percaya makanya. Gitu. Oke? Jadi begitu. Kalau misalnya pada hari ini udah malam, udah agak malam mungkin jadi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Cici tutup dalam doa nih. Tapi sebelum doa, setelah doa nanti jangan langsung leave. Cici mau foto dulu dokumentasi seperti biasa, nyalain kamera. Oke, ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan, Cici doa nih ya. Udah oke kan semua? Oke, oke. Oke. Yuk, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas kesempatan waktu yang Kau berikan pada malam hari ini. Kami sudah belajar mengenai Engkau lebih lagi ya Bapa. Mengenai keselamatan Engkau yang kekal. Kiranya Engkau tolong bantu kami, bukakan hati kami, masing-masing dari kami, ya kami mau menerima firman Engkau, menerima keselamatan, menerima darah Yesus, dan menerima nama Engkau. Biarkan tinggal di dalam setiap dari kami ya Bapa. Biarkan juga Roh Kudus datang dalam setiap dari kami, agar kami dapat menjalani kehidupan iman dengan sungguh-sungguh dan baik dan tulus hanya dengan pertolongan dari Roh Kudus saja, Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami menjalani aktivitas selanjutnya dan beristirahat. Tuntun kami terus, Bapa, selama seminggu ke depan juga, agar kami juga dapat bertemu lagi di komsel selanjutnya, Bapa, dan membahas mengenai Engkau lebih lagi ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kita foto dulu bentar. Semuanya mohon buka kamera. Ini bisa buka kamera nggak ya? Kira-kira. Eva. Ya, Eva emang harus diinin tahu. Digalakin. Roy, orang yang sabar baru bisa diberkati. Aduh, senjatanya Eva dasar. Lois juga boleh buka kamera yuk. Atau Tante Ana. Nggak tahu Ini deh. juga kapan ke rumah aku, Cek? Apa? Kapan-kapan. Aduh. Jauh kafe kalian kan? Dia di Pontianak. Eva nggak mau ke Pontianak. Kejauhan. Cece, aku udah nonton tadi. Nonton. Nah, kau nonton itu. Don't tell my apa mom. kalian? Gue bilangin ke mak ya. Kenny bisa buka kamera nggak ya Kenny?
Bisa. Oh, bisa. Oke, bisa. Sama Eci ya? Eci telat. Iya, Cet. Satu anu sama Kenny. Oke. Dari tadi ada Eci dong berarti. Hmm. Iya. Ya udah, maaf ya Eci. Aku, ya. Oh iya, tahu apa, Cice? Tapi dengar kan? Udah dengar banyak Iya, kan? Oke. iya, Cet. Good. Oke deh. Eva, Luis, jangan nonton gituan lagi. Nanti bilangin ke emak kau ya. Alah, Mic-nya ditutup. yuk, Lois, yuk buka yuk kameranya yuk, Lois. Oke. Ini Lois atau Tante Ana? Oh, dua-duanya. Pada nggak buka kamera nih, dihukum, disetrap nanti ya next time semuanya ya, yang nggak buka. Lihat aja. yang malu itu hidungnya itu tak tahu kemana. Udah yuk, foto dulu yuk. Eva, Eva. Keseringan. Eva, please. Nah, gitu dong. Oke, yuk foto ya. Semuanya senyum. Eci sama Kenny, kameranya. Nah, iya gitu. Oke, foto ya. 1, 2, senyum. Eva, udah nggak selesai nih ya. Kalau Evanya tutup, Nanti nggak kau selesai. bilangin ke emak kau ya yang tentang tadi tuh. Laporin aja, semua laporin. Yuk, 1, 2, 3. Guys, terima kasih semua. Udah Eva dapat, biarin terserah. Dadah semuanya, selamat bobo, selamat Thank you, mancing. Cet. Dadah. Dadah, Cece. Cece Juve private chat. Dadah. Makanya I have jangan something nonton important. gituan. Dadah Eva, ada Juve. Dadah, Cece. Dadah. 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 Eh, Tunggu. recording. Mami yang ini recordnya, Cece kan nggak bisa.